Baik, selamat sore semua ladies ya dan semua yang sudah ada di Ladies Corner ya. Jumpa lagi di Ladies Corner edisi sore ini dalam ngobrol pintar ya. Dan kali ini saya Esther Paulus yang akan memandu ya sebagai hostnya. Dan kali ini guest star kita saya undang dari Bandung ya, seorang ibu rumah tangga yang super duper kreatifnya ya. Dan sudah ada di sini ya, sudah ada di stage, ada Bu Ruth Destianti yang biasa kita panggil sapa dengan Bu Desti ya, dan juga si cantik Shefa. Hai Bu Ruth, Bu Desti dan juga Shefa. Hai. Apa kabar nih? Baik, Bu Esther. Ini di rumah ya? Iya. Hai Shefa. Hai. Gimana kabarnya nih Shefa? Sehat ya? Iya. Iya, enak sekali nih di rumah kok kayak lagi di taman-taman gitu ya, lagi piknik ya. Iya, anyway, gimana Bu pengalaman selama PSBB dan juga selama pandemi ini ya? Semuanya kita dirumahkan, gimana pengalaman selama di rumah hampir 2 bulan ini Bu? Selama 2 bulan ini ya, saya kan di rumah aja ya, anak juga belajar di rumah. Selain ngajarin, mesti ngikutin pelajaran anak di sekolah, saya juga masih harus mengerjakan pekerjaan rumah ya, dan juga aktif di bisnis saya di 3i. Jadi ya banyak berkahnya juga ya. Jadi kita sebagai ibu di rumah juga jadi ngikutin pelajaran anak di sekolah, belajar lagi, dan saya juga jadi banyak belajar di rumah dengan anak saya, kayak baking, bareng dengan suami juga di rumah. Terus kita juga kadang bikin aktivitas-aktivitas dengan anak ya, sambil ngisi waktu juga, karena biasanya ada kegiatan anak sekarang di rumah gitu kan, jadi kadang agak boring gitu ya anak-anak di rumah. Yeah. Jadi ya saya berusaha untuk mengisi waktu saya dengan hal-hal yang produktif. Iya, baik. Jadi yang penting di rumah kita nggak jadi kaum rebahan ya Bu ya. Ya. Banyak yang Bu. iya, jadi banyak yang justru di rumah, waduh kesempatan ya rebahan terus ya, dikit-dikit rebahan, habis makan udah rebahan lagi. Ya, jadi itu yang membuat ya banyak hal sebenarnya dengan pandemi ini banyak hal positif ya yang bisa kita dapatkan. Yang penting kitanya responnya dan memang mau mengisi hari-hari di rumah itu nggak cuma bermalas-malasan sepanjang hari nonton drakor gitu. Iya. Hai Shefa. Shefa gimana selama di rumah ngapain aja gitu, karena ini kan sekolah sudah dirumahkan karena virus corona ya. Jadi bagaimana Shefa selama di rumah sama mami sama papi, gimana sayang di rumah ngapain aja? Aku biasanya suka ngobrol gitu. Ya, terus Biasanya crafting, cooking gitu, baking, dan belajar. Belajar ya. Keren ya anak kayak begini. Kalau dulu saya semasa masih kecil ya Bu ya, itu saya sama sekali nggak suka masak, sampai sekarang udah menikah pun nggak suka masak. Aduh gitu ya, jadi beruntung ya siapa dari kecil ya dekat dengan mami yang suka cooking ya, jadi aktivitasnya di rumah lebih bermakna dan berwarna ya. Shefa juga selain belajar online di rumah ya, bisa juga aktivitas seperti crafting, ngapain aja sayang? Biasa aktivitas apa aja kalau sama mami? Biasanya ngapain mengisi selain belajar ya? Dan ternyata Shefa ini juga hobinya suka ini ya,
Nyanyi ya? Ya, Ya. Apa hobinya Syifa nanti selain bantu-bantu mami dan juga kreativitas gitu, Syifa nanti suatu hari nanti ketika besar nanti Syifa ingin jadi apa nih? singer, Jadi singer. Selain jadi singer, dancer, sama modeling. modeling. Wah, memang sudah mulai terlihat jadi modeling ya. Tante lihat-lihat foto-foto yang mami posting di Facebook itu ternyata memang sudah ada bakat jadi modelingnya. Sangat fashionable ya ini Syifa ya. Dan Syifa ternyata suka dance juga ya. Dance sambil ini ya nyanyi ya. Ya, Oh, oke oke. Nanti bisa sama kayak artis-artis itu ya, sama kayak Agnes Monica kali ya, nyanyi sambil dance ya. Siapa artis favoritnya Syifa? sing, Artis artis, favorit Tasya bisa enggak? Descendants. Ya, mami aja kalau gitu. Mami aja jadi artisnya. Iya, Bu, beruntung ya punya anak yang lucu dan memang punya bakat yang Ya. selalu bisa tersalurkan di rumah. Bisa kerja sama mama sama anak ini gimana ini Bu? Apa kebanyakan anak-anak zaman now itu kan memang nggak mau ambil pusing ya kalau misalkan maminya ngapain ya udah bodo amat lah main gadget, main games, belajar dan itu aja jarang ada loh mama sama anak itu bisa kayak good teamwork gitu. Nah itu seperti apa Bu? Biasanya saya sama anak saya memang saya support dia ya di bidang yang dia sukain biasanya ya. Kayak dari umur 1 tahun anak ini tuh udah kelihatan dia sangat suka fashion gitu ya. Dan 1 tahun dia udah bisa style gitu. Kalau di foto tuh bisa pose kayak gitu-gitu. Nah saya udah mulai lihat bakatnya dia ya dari kecil. Uh, jadi saya mendukung dia untuk di kegiatan-kegiatan yang dia sukain kayak nyanyi, terus di bidang modeling juga. Dari umur 3 tahun waktu itu udah ambil kursus modeling ya waktu itu. Jadi sampai saat ini juga anaknya masih seneng gitu. Jadi dan kayak kalau baking, cooking itu di rumah itu memang kegiatan saya hari-hari ya. Jadi saya selalu mengajak dia untuk bisa ikut terjun bareng saya, sama-sama kita beraktivitas bareng gitu loh, biar dia juga bisa tahu kegiatan yang saya jalanin dan aktivitas saya juga gitu. Jadi selain saya bisa ikut di kegiatannya dia, saya temani dia dan dia juga bisa ikut di kegiatan saya. Sambil saya juga ajak kadang untuk kerja kayak kita ketemu orang atau dalam bisnis juga saya juga sering ajak anak saya, tiap kali saya ajak gitu. Jadi dia juga bisa tahu kegiatan apa yang saya jalanin sehari-harinya. Jadi teamwork antara mama dan anak ini sebenarnya melibatkan dunia masing-masing. Jadi misalkan aktivitasnya Syifa, maminya juga ikut sebagai Syifa ya, sebagai teman ya, sebagai teman gitu mengerjakan bersama-sama dan sebaliknya. Jadi saling melibatkan diri dalam apa yang dikerjakan. Ya bagus sekali ya. Jadi mungkin ini juga ibu-ibu bisa kerjakan kadang-kadang ya tergantung juga ya. Kadang-kadang anak-anak juga dan ibu-ibu juga nggak sabar gitu kalau harus ngajak anak. Mereka merasa anak itu jadi beban gitu ya, loh. betul. Banyak sekali ibu yang nanti ngerecokin gitu istilahnya. Iya, betul. Nah, Ibu Ya, dari kecil, bagaimana Ibu mendidik anak ya? Mungkin ya memang itu butuh perjuangan ya dan butuh proses. Nah, bagaimana Ibu bisa melatih anak dari kecil itu jadi teman yang baik? memang saya juga banyak belajar ya waktu saya tinggal di luar negeri, gimana anak-anak di sana tuh
sangat mandiri ya. Anak-anak di luar negeri itu bisa mereka didik tanpa orang lain, istilahnya tanpa asisten gitu kan. Nah, dari sana saya belajar bahwa anak itu kayak kertas kosong ya. Dari lahir kita didik dia dan kita mau dia seperti apa. Jadi saya dari lahir udah didik dia seperti memang harus tega juga ya sebagai ibu ya, karena di sini saya mendidik dia sangat keras juga ya, disiplin. Dan umur 6 bulan anak ini udah nggak tidur bareng saya, jadi saya udah pisah kamar istilahnya. Saya mau mendidik anak saya supaya mandiri, nggak harus nempel terus di saya. Jadi saya mau anak ini bisa berdiri sendiri nanti setelah dewasa. Jadi 6 bulan saya udah mulai anak ini udah tidur sendiri, dan umur 1 tahun juga udah mulai saya kasih kayak kewajiban-kewajiban yang dia harus lakuin di rumah, kayak beresin kamar sendiri, beresin barang mainannya dia sendiri, kayak gitu. Tanggung jawab itu yang saya berikan ke anak saya sampai saat ini ya. Jadi dia lihat saya selalu disiplin sama rumah, harus rapi, harus bersih. Itu salah satu kewajiban yang saya tekankan sama anak saya ya. Dia harus gimana supaya dia bisa berdiri sendiri tanpa saya gitu. Soalnya saya mempersiapkan, karena saya berpikir saya mempersiapkan anak saya untuk nanti nggak sama saya, istilahnya nggak harus tinggal di rumah saya terus, karena saya mau dia nanti keluar dari rumah saya, istilahnya dia berdiri sendiri lah ya. Udah mandiri dan iya. Betul. Jadi dia punya tanggung jawab dan disiplin sama dirinya sendiri, seperti itu, Bu. Ya, baik Bu. Jadi Ibu juga mulai, biasanya kan ibu-ibu kan 6 bulan itu kan bayi masih lucu-lucunya, nggak harus tidur sendiri gitu, maksudnya pisah, udah biasanya kan enak tuh tidur seranjang bareng-bareng gitu ya Bu ya. Oke, baik. Memang harus tega ya Bu. Iya. Tapi kan memang itu sebenarnya sebuah disiplin ya, yang akan membuat anak itu lebih dewasa, lebih mandiri, dan bahkan juga mulai membiasakan untuk memberikan tanggung jawab kecil-kecilan lah. Setidaknya dia mulai bertanggung jawab dengan lingkungan ya, tempat tidur, kamarnya sendiri, dan barang-barangnya, mainan-mainannya ya Bu ya. Ya, betul. Baik, ya mungkin ini juga ibu-ibu di rumah juga mulai ya, kalau punya anak masih kecil itu sebenarnya pendidikan yang terbaik itu mulai dari anak masih kecil atau nanti setelah mungkin udah ngerti. Kadang-kadang ibu-ibu kan juga suka ngeles ya, oh nggak apa-apa kok anaknya juga belum ngerti, nggak apa-apa lah gitu loh. Kalau menurut saya 0 sampai 5 tahun anak-anak itu harus benar-benar kita isi ya. Kita mau anak itu mau jadi seperti apa gitu. 0 sampai 5 tahun itu penting buat saya. Karena setelah 5 tahun tuh agak sulit untuk mendidik anak karena udah mulai besar ya. Apalagi kalau dia udah misalkan tidur bareng kita terus, itu sulit untuk melepasnya gitu. Tapi justru dalam awal-awal saya seperti 6 bulan, 8 bulan anak masih umur segitu masih belum terlalu ngerti juga gitu. Jadi dia akhirnya sudah terbiasa gitu, dan sampai umur sekarang itu dia udah terbiasa tidur sendiri, ya nggak apa-apa gitu. Di rumah orang lain pun seperti kadang nginep di rumah oma opanya, saya mau tidur sendiri gitu, padahal bukan di rumahnya, tapi dia terbiasa dengan sendiri gitu ya. Jadi dia sangat mandiri sekali ya dengan dirinya sendiri gitu. Jadi saya juga lebih tenang lepasnya gitu. Iya Bu, biasanya kalau anak-anak yang sudah mandiri itu pun mungkin akan lebih mudah juga diarahkan orang tua ya, karena kan mereka juga sudah terdidik, sudah terpola dari kecilnya untuk disiplin ya Bu ya. Ya, betul. Ya, baik. Nah ini Bu, ngomong-ngomong, saya juga mau saya pernah membaca profilnya Ibu, kan pernah ya bekerja di luar negeri, dan dari pengalaman ya secara pendidikan Ibu juga hanya lulusan SMP, tapi saya melihat Ibu menjadi orang yang berhasil. Secara keuangan pun ya seperti pandemi sekarang Ibu juga malah stabil ya, keuangan finansialnya juga stabil. Bahkan saya juga lihat postingan-postingan di Facebook, dan itu sangat menginspirasi saya, makanya saya undang untuk bisa membagi tips ya, bagaimana sih Bu menjadi seorang wanita ya, tentunya Ibu juga sudah melewati banyak-banyak hal yang
membuat ibu harus berjuang. Nah, perjuangan-perjuangan apa yang pernah ibu lakukan ya, dan responnya sebagai wanita ketika mengalami masalah atau krisis itu harusnya seperti apa? Ya dulu sekitar 10 tahun ya saya tinggal di Belanda yang memang waktu itu sama suami saya bekerja di sana karena saya harus juga menghidupi anak-anak saya yang di Indonesia. Jadi saya bekerja apa aja saya kerjakan waktu saya tinggal di Belanda ya. Jadi waktu itu memang keuangan kita juga lagi nggak stabil sekali ya. Jadi makanya saya bekerja di luar negeri berharap juga dengan gaji yang lumayan ya, saya bisa kirim ke Indonesia untuk anak-anak saya juga dan keluarga saya. Nah, banyak sekali ya tantangan yang kita harus hadapi ya waktu saya bekerja di luar negeri, karena kita juga istilahnya di luar negeri nggak ada keluarga, nggak banyak keluarga di sana, memulai semua dari nol, dan saya harus ninggalin anak-anak saya. Itu berat buat seorang ibu ya, karena saya harus ninggalin anak saya, menitipkan anak-anak saya, dan saya harus berjuang di luar negeri bersama suami saya. Itu nggak gampang buat saya, tapi ya karena saya harus berkorban juga untuk anak saya dan keluarga saya. Jadi saya lakukan apapun untuk keluarga kami ya, saya dan suami bekerja di sana. Dan dulu saya kerja di sana, saya kerja apapun. Waktu itu saya kerja bantu orang di rumah, bantu kayak orang tua ya di sana juga di rumahnya. Apapun saya kerjakan. Saya kerja di restoran, saya pernah kerja di salon waktu itu. Bukannya saya nggak ada pengalaman sebenarnya ya untuk bekerja di salon atau di restoran, tapi karena saya terpaksa saya harus bisa gitu. Saya harus bisa menghadapi semuanya karena saya juga ya, saya keluar negeri tujuannya apa gitu. Saya mau bekerja buat keluarga saya. Jadi apapun saya lakukan, saya dan suami kerjakan apapun gitu. Dan akhirnya 10 tahun saya di sana, saya sudah mapan. Sebenarnya kalau dibilang mapan, saya sudah mapan di sana. Lebih besar. Akhirnya kami pulang karena waktu itu kebetulan saya hamil anak saya yang keempat, Seva. Dan saya pikir saya mau pelihara anak saya sendiri, saya nggak mau nitipin anak saya lagi. Jadi oke, kita pulang ke Indonesia dan akhirnya saya nggak ngapa-ngapain kan waktu itu, otomatis saya nggak kerja karena saya harus ngurus anak saya. Saya nggak mau nitipin anak saya nggak mau pakai baju, pokoknya saya mau jaga anak saya sendiri. Waktu itu pikiran saya cuma itu. Dan akhirnya saya dapat tawaran waktu itu 2014 ya, suami saya juga udah bekerja waktu itu, tapi istilahnya kita pas-pasan ya, karena kita mulai dari nol soalnya. 2012 kita pulang ke Indonesia, mau mulai dari nol lagi. Suami saya jadi kerja lagi seperti biasa, karyawan, dan saya bingung saya mau ngapain gitu loh. Apa yang harus saya lakuin, karena saya biasa bekerja juga, saya biasa aktif. Terus saya harus cuma di rumah ngurus anak tuh kayaknya bukan saya banget gitu. Biasanya aktivitas gitu ya Bu ya? Ya, ya. Buat saya. Ya. Harus melakukan sesuatu gitu. Waktu itu suami saya join di 3i 2014, terus akhirnya saya coba ikut aktif di bisnis itu. Saya sama suami rintis bersama-sama. Padahal saya sebenarnya nggak ada background juga ya di bidang asuransi untuk ngomong di depan orang, itu saya nggak ada background sama sekali, saya nggak bisa ngomong. Tapi saya mau belajar, karena saya pikir ya ini pekerjaan yang ada, peluang yang di depan saya adanya ini. Oke, saya kerjain, karena saya sebetulnya sempat sebelumnya 2013 saya pulang itu saya sempat buka salon. Anak saya baru lahir waktu itu juga, dan kita habis modal banyak gitu ya, karena sewa tempat dan modal untuk alat-alat semuanya. 1 tahun akhirnya salonnya saya tutup karena saya juga kewalahan, karena saya punya baby ya, nggak bisa saya di salon terus nungguin di sana dan ngeliatin karyawan, nggak mungkin buat saya. Akhirnya saya berpikir saya harus punya pekerjaan yang fleksibel, saya bisa bawa anak saya kemana-mana, dan waktunya juga santai gitu buat saya. Jadi saya juga enak gitu kerjanya. Dan akhirnya saya putusin tutup salonnya waktu itu, dan saya coba aktif di 3i Network bersama dengan suami saya. Awalnya saya cuman
iseng aja ya, karena saya tiap hari nungguin anak saya di sekolah. Jadi saya ajakin ibu-ibu di sekolah yang biasa ngobrol, kita nongkrong bareng nungguin anak di sekolah ya. Makanya lama-lama itu jadi habit buat saya untuk tetap tiap hari tuh ngomongin 3i gitu ya, prospek ibu-ibu. Bercerita tentang bisnis ya. Tadinya nggak bisa ngomong jadi excited gitu loh. Cerita gitu, kalau nggak cerita nggak enak kayaknya. Dan mungkin juga nggak ada bahan omongan juga daripada ngegosip kan ya Bu ya. Iya. Kan mendingan saya ajakin mereka untuk aktif sesuatu bidang yang positif gitu ya. Akhirnya ternyata di 3i pun dalam 1 tahun waktu itu saya udah lumayan ya bonusnya, udah bronze agency waktu itu. Dan saya nggak nyangka juga ternyata saya bisa loh kerjain ini gitu. Terus padahal sebenarnya saya merasa ini bukan bidang saya gitu. Tapi ternyata saya mampu gitu. Suami saya juga support saya, kamu pasti bisa. Dan saya berpikir, oh ternyata saya bisa ya, yang di bidang yang saya nggak bisa aja saya bisa gitu. Apalagi di bidang talenta yang Tuhan udah kasih ke saya, bakat yang udah ada di saya, pasti saya bisa lebih mampu untuk mengembangkan lagi apa yang saya punya gitu. Jadi saya berpikir, makanya saya baking, saya bisa bikin ini, bikin itu, karena itu memang itu hobi saya ya. Jadi saya senang ngelakuinnya gitu loh. Dibanding ya daripada saya di rumah nggak ngapa-ngapain gitu kan. Akhirnya sampai saat ini kayak rumah yang kita beli ini semua dari bisnis saya dan suami saya, hasil bisnis kita 6 tahun yang lalu 2014 kita bangun bisnis itu, dan sampai saat ini saya bersyukur 2014 saya aktif di 3i waktu itu, dan sampai saat ini saya udah mencapai posisi gold agency. Di situasi seperti ini istilahnya saya sudah membangun bisnis saya 6 tahun yang lalu, saya bisa punya passive income, di mana sekarang orang istilahnya bisnis menurun dan banyak PHK gitu istilahnya ya. Sekarang di situasi seperti ini kita udah bangun bisnis kami gitu. Banyak hal-hal positif yang kita dapat dan perubahan-perubahan yang terjadi di keluarga saya ya, saya dan suami. Yang tadinya suami karyawan harus kerja tiap hari di kantor, sekarang suami saya juga ada di rumah, bisa santai dengan keluarga, kerja di rumah, bisa bantu saya juga dalam mendidik anak saya, menjaga anak saya, dan banyak hal-hal positif yang kita dapetin juga ya dari bisnis yang kita jalanin sampai saat ini ya. Ya, baik Bu. Bu Desti tadi ceritanya menginspirasi ya, dari nggak pernah berbisnis ya, nggak ada latar belakang berbisnis, tapi mulai mencoba untuk bercerita dari nggak bisa ya lama-lama jadi bisa, dan akhirnya berhasil juga di bisnis ini. Nah ini patut dilakukan karena gini Bu. Kenapa ini topik yang menarik, karena kebanyakan ibu-ibu kalau diajak bisnis mereka udah ciut dulu Bu. Waduh, bisnis boro-boro dengar kata bisnis aja kayaknya mereka udah aduh kayaknya nggak banget gitu, karena yang terpikir itulah bisnis, yang mereka berpikir kalau bisnis itu pasti butuh modal yang besar, kemudian butuh kemampuan, juga butuh skill gitu loh, dan ya banyak yang mereka pikirkan gitu loh. Nah, apa yang terpikir di benaknya Ibu ketika ditawarkan sebuah peluang bisnis ya di 3i Networks itu, ya dari merasa nggak bisa, kemudian Ibu memulai sebenarnya pengalaman pertama ketika mulai mengerjakan dan berhasil dapat bonus itu seperti apa sih yang Ibu rasakan? Pengalaman pertama ya, pasti kita menjalani proses ini nggak gampang juga ya, pasti ada penolakan, ada istilahnya kita dijauhin, itu pasti ada gitu, prosesnya panjang dan penolakan itu banyak sekali. Cuman saya mungkin karena saya dulu, background saya dulu waktu kerja di Belanda itu kayak saya tuh udah ditempa gitu istilahnya, 10 tahun saya kerja di luar negeri itu saya benar-benar dari nol juga ya, istilahnya orang nggak mau mengerjakan pekerjaan itu dan saya harus kerjakan pekerjaan itu. Jadi waktu saya join di 3i Network, buat saya udah biasa gitu mengalami itu gitu, jatuh bangun tuh udah biasa, dan saya udah istilahnya saya udah kuat untuk menghadapi itu semua gitu ya.
yang tadinya saya nggak bisa, saya merasa saya harus bisa melakukan ini karena saya juga mau jadi wanita yang apa sih yang bisa saya lakuin gitu loh, nggak cuman di rumah ngurus anak gitu ya. Saya juga mau saya ini bermanfaat buat sesama juga, dan saya punya arti lah di hidup saya. Saya mengikuti prosesnya ya dari mulai saya join dan akhirnya saya bisa sampai mencapai posisi ini. Nggak gampang ya. Banyak sekali penolakan saya akuin memang, cuman ya saya enjoy dengan prosesnya dan saya nggak mau menyerah. Itu aja sebenarnya komitmen diri kita sendiri ya sebenarnya ya. Kita mau nggak gitu, ada kemauan nggak. Emang banyak sih ibu-ibu di sekitar saya yang saya sering lihat dan selalu saya kalau ajakin gitu, mereka merasa udah nyaman gitu loh. Itu sebenarnya yang banyak sekali yang saya lihat ya. Kenapa wanita-wanita itu sulit gitu diajak untuk berbisnis? Karena mereka merasa udah nyaman sebenarnya dengan kondisinya gitu. Betul. Dan saya merasa kalau saya pribadi, saya harus punya sesuatu yang saya nggak harus tergantung dengan suami terus. Saya punya sesuatu yang saya bisa kerjakan juga di samping saya sebagai ibu rumah tangga, urus anak, dan saya punya bisnis yang saya bisa istilahnya saya nanti bisa menopang kalau ada apa-apa dengan suami, saya bisa mengerjakan sesuatu. Saya nggak cuma bergantung dengan suami gitu. Kalau ada apa-apa kan kita nggak tahu ya. Jadi saya bangun bisnis ini karena itu sebenarnya alasannya. Karena saya juga mau ikut andil dalam keluarga. Dan saya juga mau tunjukkan ke anak-anak saya bahwa kita sebagai wanita juga bisa, selain ibu rumah tangga, kita bisa kok sebenarnya mengerjakan sesuatu di rumah dengan ada anak gitu ya. Yang selama ini saya udah jalanin, ternyata saya juga bisa gitu. Nggak harus sekolah yang tinggi gitu. Ternyata saya lulusan SMP aja, saya bisa ngelakuin ini gitu loh. Saya bisa sampai posisi ini. Itu sebenarnya ibu penekanannya bahwa walaupun pendidikan pas-pasan ya, tapi yang penting ada kemauan daya juang lebih ya. Ketika tekanan itu datang, kitanya sendiri merasa ini udah cukup belum? Kalau belum cukup ya udah ayo fight gitu ya. Mungkin kira-kira seperti itu. Jadi fight. Nah, itu pun yang saya tangkap tadi dari ceritanya ibu fight-nya nggak sendirian, tapi ternyata ada teman. Ya suami itu bisa jadi partner ya, menjadi teamwork yang baik. Dan saat ini teman-teman untuk Bu Desti sendiri udah posisi mengerjakan bisnis ini dari 5 tahun yang lalu ya Bu ya? Iya. Nah, 5 tahun yang lalu terus berproses dari pengalaman nggak pernah mengerjakan bisnis ya, mulai dari cerita-cerita ya, membuka mulut. Kalau kita nggak buka mulut pasti nggak jadi. Dan kemudian mulai berusaha belajar, dan saat ini posisi Goal Agency income-nya kurang lebih 30 juta per bulan ya. Di saat pandemi seperti ini banyak orang, ibu-ibu mulai kreatif ya, masak, membuka dadakan, langsung bisa jualan, menyalurkan hobi jualan ya. Banyak sekali di Instagram sekarang, semua orang mulai jualan ya. Karena di rumah itu mereka mulai produktif ya Bu ya. Tapi berbeda dengan Bu Desti ya, selain bisnis yang sudah stabil dan keuangan sudah stabil, justru disalurkan untuk hobi ya. Nah, sekarang kita untuk bicara soal karir udah oke ya. Sekarang bicara tentang hobi. Nah, ternyata Bu Desti ini punya hobi yang sangat unik. Itulah kenapa saya undang di Ladies Corner ini, karena saya pun terinspirasi ya. Saya juga baru saja dari hasil 3i Networks membeli rumah, saya lihat, waduh kayaknya dekor-dekornya bagus, dan saya lihat di Instagram ternyata di repost juga oleh desain rumah gitu ya, menjadi inspirasi interior rumah. Nah, Bu, gimana Bu untuk menyalurkan, apakah ini menjadi hobi atau karena ini timbulnya dari mana Ibu mulai mendekor rumah sendiri, beli rumah dari bonus-bonus yang ada, bangun rumah, kemudian mulai berkreasi, itu seperti apa Bu? Kalau untuk hobi dekor itu sebenarnya saya dari umur 7 tahun kayaknya udah seneng sebenarnya. Saya udah senang mendekor. Awalnya tadinya saya punya kamar sendiri ya, dulu waktu kecil segede Seva ya waktu itu. Saya punya kamar sendiri, saya mendekor kamar saya sendiri. Saya udah senang sebenarnya, dan saya dari kecil tuh senang
gambar atau main Lego, dibikin rumah-rumahan, dibikin ruangan-ruangan gitu. Itu saya udah seneng sebenarnya. Jadi saya suka gitu dengan dekorasi rumah, lihat rumah-rumah yang bagus. Itu sebenarnya dari kecil ya. Jadi nggak datang tiba-tiba sekarang sebenarnya. Karena dari dulu saya udah suka sekali. Dan waktu beli rumah ini pun saya memang mau rumah yang minimalis ya, karena dengan kegiatan-kegiatan kami yang kadang harus nggak ada banyak waktu dan kita suka keluar ya, dan anak juga yang masih harus diperhatikan dalam sekolahnya. Jadi saya mau yang rumah yang simpel gitu, nggak terlalu banyak pekerjaan yang harus saya bersihin rumahnya atau perawatan rumahnya gitu. Jadi waktu saya beli rumah ini saya memang konsepnya minimalis dan tetap ada outdoornya seperti ini, ada tamannya di dalam rumah dan ini taman di dalam rumah ya Bu ya? Ya ini di dalam rumah cuman terbuka gitu. Ya ada view ke ini keluar ya. Nah ini Ibu yang desain sendiri atau gimana? Iya, jadi waktu beli rumah ini nggak seperti ini tadinya tanah gitu ya. Terus saya bongkar, saya renov lagi sendiri dan saya bangun lagi ke lantai 3. Kebetulan di belakang rumah kita itu masih ada sawah, jadi masih kosong sawahnya. Belum ada rumah atau apa, jadi saya pikir view-nya bagus ya, karena menghadap ke gunung juga. Jadi saya juga bikin ada balkon di atas, bisa duduk-duduk ngopi di atas di lantai 3. Nah itu saya bangun sendiri di sana sama suami saya. Kita pengen punya view yang bagus, biar rumah kecil tapi ada view-nya lah gitu. Ya, oke. Nah ini ngomong-ngomong, Syifa, saya juga lihat Syifa juga suka ya. Mungkin karena lihat maminya suka yang unik-unik dan juga suka, ya ibaratnya sepertinya ini kita kayak mainan sebenarnya ya Bu ya. Jadi hanya menyalurkan hobi ya, mulai dari kecil karena sudah terbiasa, akhirnya ini jadi hobi. Ya udah utak-atik rumah sendiri gitu. Nah, Syifa gimana kalau misalkan di rumah sering bantu mami nggak kalau mami lagi nata ruangan atau mungkin bantu untuk bikin dekor-dekor di kamar? Aku memang suka dekorin kamar juga ya. Oh iya? Bersih-bersih gitu. Oh jadi kamarnya Syifa yang mami posting di Facebook itu Syifa yang dekor sendiri? Ya sama mami. Sama mami, wah. Teamwork yang hebat ya nih. Nanti kalau Syifa udah gede, mulai karir, bisa bersama mami juga jadi teamwork nih ya. Kemudian selain dekor kamar, apalagi yang Syifa lakukan seperti crafting, itu sama mami ngapain aja? Bikinan kreatif itu buat apa aja? Iya, kayak ada di rumah Barbie itu biasanya di dekor gitu. Itu kayak ada rumah, terus kita suka dekor gitu. Oh gitu. Rumah-rumah Barbie atau rumah apa? Oh rumah Barbie. Wah luar biasa ya. Jadi memang ini anak pasti ya, biasanya orang bilang buah itu jatuh nggak jauh dari pohon ya. Jadi anak-anak ini apalagi setiap hari kalau lihat maminya berkreasi dunianya kayak gitu ya, pasti anak-anak juga ikut ya, apalagi cewek ya kan pasti dekat sama maminya. Oke, Syifa, kalau mami cooking ya lagi baking atau lagi panggang-panggang kue, bikin-bikin kue, Syifa juga ikut? Biasanya kadang-kadang suka ikut. Suka ikut. Apa yang paling Syifa suka kalau di dapur sama mami berkreasi? Bikin snack gitu, nanti buat bekal ke sekolah. Bekal ke sekolah Syifa juga bikin sama mami? Iya. Bento-bento ya yang lucu-lucu ya? Kalau baking, Syifa suka nggak berkreasi, main warna, kemudian main yang ada shape-shape, yang ada bentuk-bentuk kue-kue gitu sama mami juga ya? Iya.
Suka Biasanya ikut kue. biasanya baking yang paling Syifa suka itu apa? Bikin brownies. Bikin apa sayang? Brownies. Oh, bikin brownies. Waduh, saya nggak bisa bikin brownies. Tante nggak bisa bikin brownies. Nanti belajar nih sama Syifa ya. Syifa nanti boleh nih, kapan-kapan Tante request ya, Syifa bikin video. Ada konten how to bake brownies with mama ya. Nanti Tante mau belajar ya. Nanti Tante belajar, kemudian bikin videonya, kirim lagi balik ke Syifa. Wah, ternyata ada nih resep dari Syifa, Tante bisa bikin nih ya. Ya, sangat menarik ya Bu, ya punya anak yang memang bisa dengan mudahnya gitu ya, bisa bekerja sama. Nah Bu, ngomong-ngomong dari karir sudah oke ya, sekarang punya bisnis yang bisa running autopilot ya, bisa ya dikerjakan dengan fleksibel, bahkan anak-anak juga dilibatkan. Kemudian kita bicara hobi ya, sudah tersalurkan juga. Kemudian hal menarik seperti sekarang ini kan banyak ibu-ibu juga mulai dadakan tiba-tiba bisa masak, dari mereka mulai belajar berusaha untuk do something di rumah, karena kita lihat bahwa sekarang itu kan memang krisis ya. Nah, bagaimana Ibu mengisi waktu-waktu produktif di rumah selama pandemi ini supaya ya waktu-waktunya itu lebih bisa enjoyable gitu, lebih bisa dinikmati lagi. Biasanya hari-hari saya kalau di rumah aja itu saya memang selalu berusaha untuk mencari kesibukan ya. Saya bukan tipe orang yang rebahan terus nonton drakor tuh kayaknya enggak banget gitu. Saya bukan tipe yang itu. Jadi saya selalu buat diri saya aktif. Seaktif gitu. Mungkin ya Bu ya? Iya betul. Apalagi mumpung saya banyak di rumah, saya justru bisa mengerjakan sesuatu yang sebenarnya kalau hari anak sekolah saya udah mulai sibuk kan, nganter-nganter, mesti ngajarin anak, nganter les. Jadi mumpung ada waktu seperti ini, saya justru malah happy sebenarnya ya, karena saya banyak bisa berbuat sesuatu yang nggak bisa saya lakuin di hari-hari sebelumnya yang kalau kita udah mulai normal lagi. Jadi saya bisa banyak belajar, bisa mencoba hal-hal baru, kayak resep-resep baru atau crafting sama anak saya, bikin-bikin apa yang memang butuh waktu kan gitu. Jadi saya malah enjoy gitu sama anak saya di rumah. Saya ajak dia untuk tetap produktif juga, karena kan anak juga bosen ya kadang di rumah mau ngapain, nonton terus, nanti main gadget. Jadi saya sering ajak dia untuk aktif sama saya di dapur. Terus nanti kalau enggak kita ngedekor kamar yuk gitu. Ada aja sih yang saya kerjakan setiap harinya gitu, daripada cuma nonton drakor gitu. Jadi saya berusaha untuk aktif. Memang saya berusaha untuk aktif di rumah selama pandemi ini. Banyak hal-hal baru yang sebenarnya bisa kita coba lakuin ya, selain cuma nonton aja gitu atau rebahan aja. Ya, pasti banyak nih resep-resep baru nih yang Ibu dapatkan nih ya. Iya, dan saya juga tetap terima, kadang ada yang pesen kue gitu, ada ulang tahun, saya tetap terima pesanan, kadang ada pesanan. Jadi saya belum terjun 100% untuk jualan online kue-kue gitu, belum. Karena biasanya kalau hari biasa saya tergantung waktunya ya, karena saya masih sibuk antar anak saya. Mungkin nanti kalau ke depannya kalau anak saya udah bisa sendiri ya mungkin nanti itu saya fokuskan lagi di kerjaan yang itu. Ya. Tapi selama Sepertinya, ini saya mau belajar gitu, jadi sambil saya belajar banyak di bidang lain gitu. Iya Bu, berarti mungkin kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya untuk apapun hobi kita, apapun keinginan kita itu sebenarnya kalau ada duit ya, kalau kita punya duit, apapun pasti jadi ya, benar nggak Bu? Betul, Bu. Nah, cuman ini kadang-kadang banyak orang yang masih merasa, aduh, kayaknya saya nggak bisa, kayaknya jadi mental block itu yang menghambat orang untuk berkreasi dan menjadi orang yang produktif, yang lebih maksimal sebenarnya. Sebenarnya dalam diri kita kan ada banyak potensi yang sudah Tuhan kasih. Pertanyaannya kitanya yang mau berusaha nggak, mau belajar nggak, gitu kan ya Bu ya. Nah Bu, dari berbisnis ya, sekarang Ibu kan setiap bulan bonusnya kan 30 juta ya per bulan, kemudian suami kan platinum ya Bu ya.
Nah, platinum, waduh itu juga income-nya juga menggiurkan tuh teman-teman. Kalau platinum itu kurang lebih 50 di atas 50 juta ya Bu ya. Iya. Ya kalau ditambah dengan istri udah ya kurang lebih 80 sampai 90 juta gitu ya. Itu diapain buang uang kayak gitu, beli rumah selain beli rumah, kira-kira pencapaian apa yang Ibu, maksudnya bijak mengelola keuangan ini ya selain menyalurkan ke hobi, pencapaian-pencapaian apa yang Ibu, wujudkan? Selain ini saya baru beli rumah ya, baru setahun kita tinggal di rumah ini memang, dan masih banyak ide-ide yang memang saya mau salurkan ke rumah saya sebenarnya. Karena waktunya, jadi akhirnya ya selain rumah ini saya juga punya investasi lain, karena saya sama suami memang dari dulu kita udah sadar investasi ya. Jadi daripada saya beli yang enggak, mendingan saya uangnya buat investasi lagi gitu. Kalau saya pribadi ya, daripada kita beli kayak tas-tas branded atau apa, saya lebih suka uangnya mendingan ditabungin yang buat masa depan, buat anak-anak saya nanti, buat nanti saya pensiun gitu, investasi lah istilahnya gitu. Jadi dibilang saya enjoy sih sebenarnya ya dengan dunia saya sekarang, karena saya bisa menikmati hasil kerja saya 6 tahun yang lalu ya, dari bonus-bonus saya pribadi, dan saya bisa justru sekarang saya bisa menyalurkan hobi-hobi saya karena saya juga dari bonus-bonus saya nggak perlu minta suami istilahnya. Jadi saya bisa menyalurkan apa yang saya suka gitu dari saya pribadi. Dan dari bisnis ini juga kita banyak dapat sesuatu ya dari bisnis kami berdua yang udah kita jalankan. Selain rumah ini juga kita bisa beli mobil, bisa beli macam-macam ya dari bonus kami. Dan juga untuk anak-anak saya, kemarin saya juga baru menikahkan anak saya Februari kemarin, dan saya banyak impian yang mau saya capai ke depannya ya. Saya nanti mau istilahnya saya mau buka sesuatu, usaha lain di bidang lain ya yang saya suka, dan mungkin dengan anak saya nanti mau buka usaha apa ya, banyak sekali impian-impian saya yang mau saya kerjakan nanti gitu istilahnya. Jadi sampai sekarang ini saya masih belajar sebenarnya ya, saya masih harus belajar banyak, karena saya yakin apa yang saya kerjakan sekarang itu pasti akan berguna buat masa depan saya nanti, buat anak-anak saya juga. Dan apa yang saya lakuin sekarang nggak mubazir istilahnya, apa yang saya kerjakan sekarang pasti juga akan bermanfaat di kedepannya. Ada dampaknya gitu ya, Bu ya, dampak jangka panjangnya. Iya Bu. Ya Bu, ini bicara soal wanita, kan wanita juga identik juga dengan fashion, dengan kecantikan, ya kosmetik dan lain-lainnya. Ya kalau ya namanya untuk zaman now ini kalau orang mau kecantikan itu kan juga butuh biaya Bu ya. Ya beli lipstik juga ya kalau mau beli yang 10.000, 50.000 mah ya kalau kita ada modal kenapa enggak gitu loh. Iya. Apa sih Bu yang menjadi rahasia Ibu awet muda dan cantik ya dengan usia seperti ini ya, usia yang memang tidak muda ya, tapi tetap masih seperti 30-an, 40 gitu ya Bu. Apa nih Bu rahasianya nih? Ya Syifa ya. Ya Syifa nanti gede cantik kayak Mami juga ya, lebih cantik ya pastinya ya. Apalagi nanti Syifa kan nanti mau jadi model ya. Iya, gimana Bu? Apa ya rahasianya? Saya nggak ada rahasia apa-apa sih, saya bukan tipe wanita yang senang ke salon gitu, perawatan saya nggak, bukan tipe yang seperti itu juga sebenarnya. Saya lebih baik saya jalan-jalan ke IKEA. Saya lihat balik lagi bangun rumah. Balik lagi nih pasti otak-atik ke rumah nih. Wah, kayaknya boleh nih Bu, nanti kalau rumah baru saya jadi boleh nih saya minta Ibu yang dekorin rumah saya.
Ya saya lebih enjoy kalau ke sana gitu. Saya jalan-jalan ke tempat furniture atau lihat ide-ide rumah untuk apa kayak jalan-jalan misalkan ke tempat bahan-bahan kue. Saya lebih suka ke sana sebenarnya. Nggak beli panci juga boleh. Ibu RT banget soalnya. Iya, iya, iya. Yang penting 30 sebulan 30 juta itu lumayan lah tersalurkan ya Bu ya. Jadi memang saya nggak memposting banyak tentang saya pribadi untuk kayak fashion gitu. Saya lebih condong fashion itu buat anak-anak saya sebenarnya. Iya, Jadi iya, iya. anak saya ini seperti boneka buat saya. Didandanin saya, apa aja ya Bu ya. iya, buat anak paling ya. Ya, 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 ya. Gitu. Jadi sebenarnya wanita juga ya itulah identik sebenarnya yang paling membanggakan itu ya kalau kita happy ya, kita melakukan sesuatu dengan hati ya, dan itu memang hobi yang tersalurkan, kita melakukan sesuatu nggak harus penuh tekanan, itu sebenarnya membuat kita itu inner beauty, inner and out lah gitu. Iya betul. Ya, luar dalam pokoknya pasti tetap cantik gitu. Kita jalanin hari-hari tuh kayaknya enjoy gitu ya, apa yang kita sukain gitu, nggak perlu banyak tuntutan gitu, kita harus gimana ya, enjoy aja lah, jalanin santai gitu. Iya, iya. Bu, sebelum nanti kita akhiri nanti ini kan tanpa terasa kita sudah hampir jam 5 ya. Nah, sebelum akhiri nanti apa nih pesan-pesan moral ya buat wanita-wanita Indonesia pada umumnya dan juga ibu-ibu rumah tangga, apa sih yang mereka harus syukuri dan apa yang harus apa nih pesan dari Ibu buat mereka? Pesan saya untuk wanita-wanita ibu rumah tangga ya, terutama ya, jangan takut untuk melakukan sesuatu yang kita sukain, dan berani dalam mengambil peluang yang ada di depan kita, dan berani untuk mengembangkan apa sih bakat kita, talenta kita, dan jangan takut untuk melakukan itu gitu loh. Jangan takut untuk melakukan sesuatu yang baru, keluar dari comfort zone kita, karena itu justru akan mengembangkan apa sih kita punya kelebihan apa yang ada dalam diri kita gitu. Jadi jangan takut untuk melakukan sesuatu yang baru, dan jangan terbiasa dengan comfort zone, karena itu sebenarnya nggak bagus juga buat kita ya. Jadi zona nyaman itu sebenarnya jebakan ya Bu ya. Iya betul Bu. Comfort zone, zona nyaman. Ya, di zona nyaman itu kurang baik ya buat kita ya, karena kita nggak bisa berkembang kalau kita ada di comfort zone terus. Justru kita itu bisa berkembang kalau kita melakukan sesuatu yang ada challenge buat kita. Justru kita bisa berkembang kalau kita melakukan sesuatu yang baru gitu. Itu aja pesan dari saya, jangan menyerah. Pokoknya kalau melakukan sesuatu itu jangan ada takut-takut atau pesimis gitu loh. Selalu optimis, jalanin dengan optimis gitu aja. All out ya Bu ya, yang penting ya berkreasi all out gitu. Jadi nggak usah tanggung-tanggung, kalau mau bisnis ya udah bisnis, belajar yang supaya sampai berhasil ya. Ketika kita berhasil itu impian-impian kita itu pasti akan terwujud. Ya, nah kayak gitu. Hai Syefa, Syefa sekarang umur berapa sayang? 8 tahun ya, 8 tahun tapi bakat modeling ya, dancer, bahkan juga menjadi singer pun sudah mulai terlihat. Nah, Syefa kalau misalkan ada teman-teman Syefa yang di rumah yang suka main game dan malas-malasan gitu, Syefa kepengennya mau ngomong apa sama teman-teman yang suka main game dan nggak nurut sama, kalau misalkan disuruh sama papa mama nggak nurut, Syefa mau bilang apa ke mereka? Dibantu aja Bu Desti. Iya, dia bingung kali ya closing statement. Nggak apa-apa, it's okay.
Nggak tahu. Nggak tahu dia. Jadi mungkin dari Bu Desti bisa bantu buat anak-anak ya pertumbuhan seperti Sheva ya, seharusnya mereka seperti apa gitu, Bu? Untuk anak-anak seusia Sheva kayaknya banyak kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ya, selain cuman nonton atau main gadget. Saya memang selalu kasih banyak aktivitas ke anak saya selain akademik ya. Jadi kayak dia ambil les ini, les itu, les berenang, les apapun, dia bagus di bidang itu, justru saya perdalam. Kayak dia bagus dalam bidang bahasa Inggris. Banyak ibu-ibu yang tanya saya, kenapa udah jago bahasa Inggris kok dilesin lagi bahasa Inggris gitu. Tapi anaknya senang, justru anak itu enjoy sekali dengan pelajaran bahasa Inggris. Justru saya tekankan kalau memang dia bagus di bidang itu, ya justru kita harus tambah support supaya anak itu bisa berkembang lagi ya. Jangan anak itu kurang di matematik gitu, jadi di lesinya matematikanya aja gitu. Padahal pelajaran yang dia suka justru nggak dikembangkan gitu. Kalau saya justru berpikir kebalikannya, justru pelajaran yang dia suka harus dikembangkan gitu. Jadi kayak misalkan pelajaran bahasa Inggris dia senang ya, saya justru kasih dia ekstra lagi pelajaran di bidang pelajaran itu karena dia selalu excited di bidang pelajaran itu. Kayak seperti itu gitu. Jadi anak-anak tuh senang, happy ya, enjoy dengan apa yang dia lakuin selain di bidang akademiknya, juga di bidang yang lain, skills yang lain kayak nyanyi atau modeling atau dancing itu anak saya senang banget gitu. Jadi setiap kali ada kegiatan-kegiatan itu dia excited gitu untuk mengisi hari-harinya dia gitu selain pelajaran di sekolah. Ya, baik. Jadi kadang-kadang saya juga bisa melihat bahwa justru kadang-kadang ibu-ibu itu melakukan hal sebaliknya orang tua ya. Yeah. Justru karena kekurangannya itu yang di-push gitu loh. Sementara mungkin ya itu bukan yang dia sukai ya. Berarti mungkin salah satu tips ya buat orang-orang tua ya yang sedang menonton sekarang ini, mungkin lebih melihat ke kelebihan dan hobinya aja, kesukaannya. Mungkin lebih dipertajam, diasah lagi, disupport supaya lebih mantap lagi. Nah, baik Bu Desti, jadi intinya dalam setiap krisis yang kita hadapi itu harus menjadi wanita yang strong ya, menjadi wanita yang kuat, wanita yang nggak malas-malasan ya, dan kemudian menyerah dengan keadaan ya. Untuk 10 tahun ya bekerja di Belanda ya, di luar negeri itu bukan sesuatu yang mudah pastinya. Karena yang kita tahu kalau di luar negeri itu semuanya harus dikerjakan sendiri, bahkan kerja di sana ya kadang-kadang kita ya bahasa kasarnya di Indonesia ya kita jadi pembantu rumah tangga gitu, asisten rumah tangga, tapi ya why not gitu, nggak ada yang gengsi karena kan demi mencari duit gitu loh. Nah tapi dari pengalaman-pengalaman itu yang menempa mereka menjadi punya mental baja ketika menemukan sebuah peluang bisnis, cepat langsung dikerjakan, dan itu yang membuat Bu Desti sama suami hari ini sudah tidak lagi bekerja di luar negeri, tapi kembali ke Indonesia, mulai dengan membangun bisnis yang ada dari pengalaman nol sama sekali ya. Bahkan tadi Bu Desti, jadi ini saya review ya Bu ya, dari tadi Bu Desti bilang bahwa seorang yang cuma lulusan SMP aja bisa mengerjakan banyak hal yang tidak bisa dikerjakan oleh orang-orang yang mungkin lulusan S1, S2, S3 gitu loh. Nah, bahkan income-nya pun ya stabil, bisa mengalahkan orang-orang yang bekerja dengan posisi manajer sekalipun. Ya inilah kehidupan realita, yang penting kita berani mencoba dan juga tidak pernah menyerah dengan kehidupan. Ya belajar ya selama kita hidup dan diberikan Tuhan kesempatan, ya kita harus tetap belajar terus. Nah, seperti itu. Closing statement dari Bu Desti mungkin masih ada lagi? Bagaimana melihat peluang bisnis di tengah-tengah krisis seperti ini? Apa ya? Udah sepertinya Mbak. Ya, jadi apa ya, intinya ketika krisis itu datang, kita jangan melihat kita nggak punya apa-apa, tapi percayalah bahwa
tangan kita ini diperlengkapi Tuhan itu dengan skill sebenarnya. Ya, Ketika ada tekanan itu justru sebenarnya kita semakin kreatif kalau kita mau, gitu ya Bu ya? ya betul. Yang Oke. penting ada kemauan dan mau mencoba sesuatu yang baru itu aja sih. Iya, betul. Jadi teman-teman semua, demikianlah kita sharing-sharing yang sangat inspirasi ya dari Bu Desti dan juga dari Syefa. Ya, nanti anytime kita akan lihat bagaimana, atau teman-teman boleh kunjungi Facebooknya Bu Desti ya, tentang interior ya, bagaimana menyalurkan hobi, kemudian karir, bisnis, dan banyak halnya. Banyak hal lainnya yang sangat menginspirasi kita. Demikianlah sore ini, terima kasih Bu Desti dan thank you Syefa. Thank you ya, dan sampai kita ketemu di kesempatan berikutnya teman-teman semua. Minggu depan kita akan ada lagi nanti ngopi sore ya, ngobrol pinter ya. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang lagi puasa, kita bukan ngopi-ngopi ya, kita ngopi-ngopi virtual nih ya, ala-ala social distancing. Jadi kita ya seperti inilah keadaannya, tapi yang penting di rumah pun kita menjaga fleksibilitas kita untuk tetap produktif dan juga meningkatkan kapasitas kita. Jangan jadi kaum rebahan ya, tapi kita menjadi orang-orang yang lebih produktif selama di rumah. Baik, sampai jumpa dan terima kasih sekali lagi dari Bandung. Semoga Bu Desti dan Syefa, keluarga semuanya tetap sehat dan terus sampai kita ketemu di kesempatan berikutnya. Bye-bye, Syefa.